China menerapkan peraturan baru pengiriman ekspres, memicu gelombang pengunduran diri massal. Pada tanggal 1 Maret, otoritas Partai Komunis China menerapkan peraturan baru untuk industri pengiriman ekspres. Beberapa kurir percaya bahwa penerapan peraturan baru ini akan menyebabkan gelombang pengunduran diri di kalangan kurir, sehingga berpotensi meninggalkan industri ini dalam situasi di mana tidak ada kurir yang tersedia untuk melakukan pengiriman. Berita ini menanjak ke puncak daftar pencarian terpopuler Baidu pada tanggal 1 Maret. Peraturan baru yang ditetapkan oleh otoritas Partai Komunis China untuk industri pengiriman ekspres adalah sebagai berikut. Kurir tidak diperbolehkan menempatkan parsel di loker parsel pintar atau stasiun layanan ekspres tanpa persetujuan pelanggan. Pelanggar akan menghadapi hukuman berat dengan denda berkisar antara 10.000 yuan, sekitar $1.400 AS, hingga 30.000 yuan, sekitar $4.200 AS. Selama dekade terakhir di China daratan, selain beberapa perusahaan pengiriman ekspres seperti Jet.com dan SF Express, sebagian besar layanan pengiriman ekspres belum mencapai pengiriman dari pintu ke pintu. Karena kurir dibayar per paket, banyak yang memilih untuk menghemat waktu dengan langsung menempatkan parsel-parsel di lemari Fengchao Express atau Cainiao Post Station. Meskipun praktik ini telah meningkatkan efisiensi kurir, namun hal ini menimbulkan ketidakpuasan di antara sebagian konsumen yang harus menghabiskan waktu dan tenaga ekstra untuk mengambil paket mereka dan terkadang bahkan mengeluarkan biaya tambahan. Peraturan baru yang diterapkan pada tanggal 1 Maret bertujuan untuk menghindari situasi ini, tetapi juga menimbulkan masalah lain. Kurir harus melakukan lebih banyak upaya untuk pengiriman dari pintu ke pintu, yang akan mengurangi efisiensi pengiriman secara signifikan. Terlebih lagi, kurir akan menghadapi risiko besar untuk diadukan dan mendapat denda besar. Yang terpenting, akibat menurunnya efisiensi pengiriman, pendapatan mereka juga akan berkurang secara signifikan. Menghadapi situasi ini, banyak kurir yang memilih mengundurkan diri. Seorang kurir anonim yang diwawancarai oleh media daratan New Weekly menyatakan, jika ini benar-benar berjalan sesuai standar ini, saya harus ganti pekerjaan. Penghasilannya bahkan tidak cukup untuk menutupi denda. Seorang kurir menghitung berdasarkan 0,5 yuan, sekitar 7 sen dolar AS per pengiriman, dan hanya menghasilkan 50 yuan, sekitar 7 dolar AS, untuk 100 pengiriman sehari. Itu pun tanpa mendapatkan pengaduan, dinilai, atau dampak lainnya. Kurir menyatakan bahwa setelah didenda 10.000 yuan, sekitar 1.400 dolar AS, sesuai peraturan, mereka pasti akan berhenti. Berita hangat media daratan mengungkapkan bahwa karena pengunduran diri para kurir, beberapa stasiun ekspres sudah tidak dapat beroperasi secara normal, dengan tumpukan paket yang menumpuk banyak. Menghadapi perubahan ini, banyak netizen yang menyatakan dukungannya, percaya bahwa pengiriman ekspres memang harus mencakup layanan door-to-door. Meninggalkan parsel di depan pintu atau di koridor tanpa memberitahu penerimanya adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab dan dapat dengan mudah menimbulkan perselisihan. Beberapa netizen percaya bahwa menempatkan parsel di stasiun transfer untuk diambil sendiri adalah hal yang wajar jika mereka tidak punya banyak waktu untuk menunggu pengiriman di rumah. Yang lain menyarankan agar pedagang menawarkan opsi pengiriman dari pintu ke pintu selama proses pembelian dengan harga yang jelas untuk layanan tersebut. Ini akan memudahkan semua orang. Ada pula netizen yang menilai hal ini akibat kisruhnya persaingan di industri pengiriman ekspres China. Beberapa pihak mengatakan secara keseluruhan alasannya adalah dikarenakan kekacauan di industri pengiriman ekspres, dengan persaingan jahat yang menurunkan harga. Yang menderita adalah masyarakat akar rumput. Pada akhirnya apakah hanya pos ekspres yang dioperasikan negara yang tersisa?